Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ayuha tullab al-ahibba, sabahul khair. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah sanihah. Nastamiru bikum wa naltaqi bikum في هذه الفرصة الثمينة في استمرار إلى تعليمنا في أصول الفقه، ولقد مضت لنا في بحثها من أول البحث يعني في المقدمة. Jadi berdahulu pertemuan di awal kita sudah membahas mengenai muqaddimah yang berkaitan dengan usul fikih. Di antaranya dijelaskan mengenai kaidah dasar, yaitu al-aslu istilahan, al-aslu lughatan, dasar mengenai istilah dasar secara bahasa, secara etimologi, terminologi, kemudian yang berkaitan dengan usulul fiqh itu sendiri. Itu di situ dikatakan bahwa usul fiqh itu adalah dalilul fiqh ala sabilil ijmal. Jadi usul fiqh itu merupakan dalil-dalil fikih yang bersifat global. Kemudian yang berkaitan dengan fikih dikatakan bahwa fikih lughatan al-fahmu. Di fikih secara bahasa, adalah al-fahmu. Wastilahan, adapun secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-istihad. Jadi fikih secara istilah adalah ilmu dengan hukum-hukum syariah yang diambil dengan metode ijtihad. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquha al-istihad. Maka karena fikih itu membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu pengetahuan yang diambil dengan salah ataupun metode ijtihad, maka di luar daripada metode ijtihad ataupun pengetahuan yang di luar daripada metode ijtihad tadi tidak termasuk ke dalam pembahasan fikih. Berikutnya mengenai fikih al-ilmu. Dalam muqaddimah dikatakan ilmu itu merupakan sifat. Nah, dikatakan di sini al-ilmu sifatun yankasifu bihal matlub inkisyafan taman. Ilmu merupakan suatu sifat di mana sesuatu yang diminta, perkara yang diminta itu bisa terbuka, bisa dipahami dengan sempurna. Jadi kaidahnya ilmu itu adalah sifatun yankasifu bihal matlub inkisyafan taman. Nah, sebaliknya ada al-ilmu, kebalikannya adalah al-jahlu. Al-jahlu itu adalah adamul ilmi bisyai'. Tidak ada pengetahuan apapun. Tidak ada mengetahui apapun, tidak mengetahui sesuatu apapun, itu dinamakan al-jahlu. Nah, tapi di dalam usul fikih yang kita pelajari itu kita mengenal bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ada ilmu daruri dan ada ilmu nadhari. Nah, ilmu daruri itu adalah ma la yahtaju fi tahsilihi ila nadharin. Keliru. Jadi ilmu daruri adalah ma la yahtaju fi tahsilihi ila nadharin. Jadi ilmu daruri adalah suatu ilmu atau suatu pengetahuan yang tidak memerlukan kepada suatu teori. Disingkat saja bahwa ilmu daruri itu adalah ma la yahtaju fi tahsilihi ila nadharin. Kalau nadhari ma yahtaju fi tahsilihi ila nadharin. Jadi perbedaannya ma yahtaju ila fi tahsilihi ila nadharin dan ma la yahtaju fi tahsilihi ila nadharin. Ma yahtaju fi tahsili ila nadharin itu adalah ilmu nadhari, jadi yang tidak perlu teori, tapi kalau daruri dia memerlukan suatu teori. Nah, kemudian al-jahlu juga dibagi menjadi dua macam. Ada al-jahlu jahlul murakkab, ada juga dikatakan jahlul basit, ada jahlul murakkab. Nah, dikatakan tadi bahwa al-jahlu itu adamul ilmi bisyai'. Al-jahlu itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Tetapi kemudian di situ dibagi menjadi dua, ada al-jahlul basit, ada al-jahlul murakkab.
al-jahlu adamul ilmi bi syai'i au idraki syai'i ala khilafi ma huwa lahu. Mengenai jahlul jahlul murakkab, pertama dikatakan bahwa adamul ilmi bi syai' au idraku syai'i ala khilafi ma huwa lahu. Memahami suatu perkara tetapi berlawanan dengan perkara itu. Jadi misal orang mengatakan bahwa sesuatu yang disepakati oleh seluruh manusia bahwa misalnya yang berkaitan dengan perkara yang disepakati, misalnya meja ini terbuat dari kayu, tetapi dia katakan oh meja ini terbuat dari tanah, padahal dia lihat. Nah, maka ini termasuk kepada pemahaman, termasuk kepada ilmu, termasuk kepada bagian daripada al-jahlul murakkab. Memahami sesuatu yang nyatanya itu terlihat bahwa dari kayu, dia katakan dari tanah. Fahmu syai'i ala khilafi ma huwa lahu, ataupun idrak adamul ilmi bi syai'. Wa yusamma al-awwal jahlul basit wa tsani jahlul murakkab. Jadi pembagiannya, kalau jahlul basit itu adalah adamul ilmi bi syai', tidak mengetahui sesuatu apapun. Tetapi kalau jahlul murakkab, idraku syai'i ala khilafi ma huwa lahu. Jadi pertama dinamakan jahlul murakkab kapan? Ketika orang dikatakan jahlul basit ketika orang nggak mengetahui apapun. Itu termasuk jahil, tapi jahlul basit. Kalau jahlul murakkab adalah seseorang yang memahami sesuatu perkara tetapi berlawanan dengan perkara itu. Idraku syai'i ala khilafi ma huwa lahu. Berikutnya berkaitan dengan al-mabhasus tsani fi mawdu'i usul fiqh. Mengenai objek daripada usul fikih. Wa mawdu'uhu raji'un ila isbatil adillah lil ahkam wa subutil ahkam bil adillah. Jadi objek daripada usul fikih, objeknya itu adalah isbatul adillah lil ahkam wa subutul ahkam bil adillah. Isbat artinya menetapkan dalil untuk hukum, menetapkan dalil untuk hukum-hukum, dan wasubutul ahkam bil adillah, dan menetapkan hukum-hukum dengan dalil. Jadi isbatul adillah lil ahkam wasubutul ahkam bil adillah, menetapkan dalil untuk hukum-hukum dan menetapkan hukum dengan dalil. Ka isbati qaulihi ta'ala wa atuz zakah, seperti menetapkan firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah wa atuz zakah liwujubiha wa subuti wujubiha bihi. Jadi kewajiban zakat itu ditetapkan dengan firman Allah wa atuz zakah. Wa atuz zakah amrun bi ita'iz zakat. Jadi dalil atuz zakat ini digunakan untuk menetapkan kewajibannya zakat. Maka tadi maudhu daripada usul fikih itu adalah isbatul adillah lil ahkam wa subutul ahkam bil adillah. Wa atu zakah amrun bi ita'iz zakat wal amrun lil wujub, yantaju atu zakah lil wujub. Jadi kalau nanti kita belajar di dalam pertemuan nanti ketika sudah membahas fasal ataupun kaidah usul fikih, kita akan dapati bahwa al aslu fil amri lil wujub. Nah, kan di situ dalam amar ini perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Wal amru lil wujub yantaju atu zakah lil wujub. Maka hasil daripada lafal ayat atu zakah itu menunjukkan suatu kewajiban. Faqis alaihi ghairihi. Al-mabhasani fi faidati usul fiqh. Jadi mengenai mukadimah yang terakhir berkaitan dengan faedah daripada usul fikih. Faedah usul fikih itu al-ilmu bi ahkamillahi ta'ala wa taraqqa an khadid taqlid ila istimali ma wudi'a lahu min istinbatil furu' min al-usul. Jadi faedahnya adalah
al-ilmu bi ahkamillah, untuk mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala. Faedah usul fikih itu kita nantinya setelah mempelajari usul fikih ini, ya, mudah-mudahan kita sampai bisa memahami kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya paham tetapi taraqqa. Bisa ada peningkatan, bisa ada kenaikan ataupun kemajuan di dalam anhodi di taklid ila isti'mali fi ma wudi'a lahu min istinbatil furu'. Jadi pada bentuk taklid ataupun ikut tetapi ikut buta kepada istimali fi ma wudi'a lahu. Jadi mengikuti ataupun mengamalkan sesuatu atau menggunakan sesuatu dalam usul fikih yang semestinya, yaitu min istinbatil furu' minal usul. Itu tujuannya adalah sampai kepada istinbatul furu'. Istinbat itu artinya pengambilan cabang daripada usulnya. Wahya wadhifatul mujtahidin. Nah, istinbatul furu' minal usul itu merupakan kegiatan ataupun tugas daripada ahlul ijtihad. Auradul furu' ilal usul, atau ya minimal mengembalikan furu' kepada asalnya. Raddul furu' ilal usul. Jadi mengetahui furu', mengetahui cabangnya, kemudian dikembalikan kepada asal. Tahu kewajiban sholat, tapi tidak tahu dalilnya sholat, kemudian mencari dalilnya sholat. Nah, dalilnya sholat itu merupakan usul fikih. Wa huwa wadhifatul muttabi'in. Ini merupakan wadhifah ataupun kegiatan sebagai orang yang muttabi'. Nanti ataupun sebelumnya sudah mungkin yang belajar tentang dalam pertemuan sebelumnya sudah memahami ada istilah mujtahid, ada istilah muttabi. Mujtahid itu ataupun mujtahid itu adalah orang yang punya kemampuan di dalam keilmuannya untuk mengambil istinbatul ahkam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Naktafi bihadzal qadri. Subhanallah wa bihamdihi. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.